Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat tentunya saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya kasihi dan juga yang Tuhan kasihi. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Akan tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini, yang akan kita renungkan, yaitu dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23, dari epistel Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 sebagai khotbah di dalam ibadah rumah tangga. Kita akan baca demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu dikatakan Allah yang memerdekakan. Kalau kita berbicara soal kemerdekaan, tentu kita langsung ingat 17 Agustus 1945 menjadi sejarah yang begitu luar biasa bagi negara kita, yaitu di mana Indonesia merdeka secara politik dari seluruh tangan penjajah. Walaupun yang terjadi pada saat ini, ketika Indonesia sudah merdeka, yang terjadi adalah sesama bangsa itu sendiri saling menjajah. Sehingga banyak orang yang notabene-nya sudah hidup di negara merdeka, tetapi hidupnya senantiasa tidak menunjukkan sebagai orang yang merdeka. Ia terus terbelenggung oleh karena zaman yang ada. Ia terus terbelenggung oleh karena situasi. Ia senantiasa terbelenggung oleh karena keadaan yang ada. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Allah kembali memanggil Musa untuk kembali ke tanah Mesir. Pemanggilan Allah terhadap Musa, yaitu Allah ingin menjadikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir, yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, yaitu memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, 40 tahun lamanya Musa berada di Mesir selama
menjadi anak angkat daripada Raja Firaun. Namun oleh karena sebab, maka Musa meninggalkan Mesir, dan 40 tahun lamanya dia berada di Midian. Setelah 40 tahun dia berada di Midian, dia menikah, dia mempunyai istri dan mempunyai seorang mertua yang bernama Yitro. Maka pada saat itu Tuhan memanggil dia melalui sebuah tanda yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Yang mana Musa melihat ada rumput yang terbakar, tetapi rumput itu tidak terbakar. Ada nyala api. Melalui itu Tuhan memanggil Musa. Maka perikop kita pada saat ini, bagaimana Allah kembali menyuruh Musa, Allah kembali berfirman kepada Musa, supaya Musa kembali ke Mesir, menjumpai Raja Firaun, dan meminta kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Namun juga Tuhan katakan bahwa Allah akan mengeraskan hati Firaun supaya dia tidak membiarkan orang Israel keluar. Dengan mengeraskan hati Firaun, Allah mau menunjukkan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta adalah Dia. Allah pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan ini memposisikan orang Israel sebagai anak sulungnya. Maka Tuhan katakan supaya anak sulung daripada Tuhan diizinkan oleh Raja Firaun untuk keluar. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kalau tidak, seluruh anak sulung orang Mesir akan meninggal. Dan faktanya, memang ketika hati Firaun berkeras, maka Tuhan membuat tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Maka pada saat itulah orang Mesir, khususnya Firaun, mengizinkan orang Israel keluar dari tempat kediamannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tetapi apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sikap seorang Musa? Yang pertama Musa menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia taat ketika Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke Mesir. Walaupun secara logika, kalau seandainya dia tidak taat, dia mau bertahan di Midian, hidupnya sudah senang. Yang kedua, sikap yang dipertunjukkan oleh Musa, dia meminta izin kepada mertuanya, dan mertuanya juga mengizinkannya. Ada sikap rasa hormat yang dilakukan oleh Musa sebagai bentuk seorang yang merdeka di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lalu apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita? Yang pertama, yaitu bagaimana ketika kita sudah merdeka di dalam Tuhan, kita harus terbebani demi orang lain. Yang artinya seperti apa? Selaku orang yang merdeka, kita harus mempedulikan orang lain. Sebagaimana Musa. Seandainya Musa tetap menikmati dan tetap tinggal di Midian, maka dia akan sejahtera. Bagaimana tokoh Musa yang harus kita teladani? Dia merdeka. Walaupun pada saat itu orang Ibrani, yang notabene-nya Musa orang Israel, semuanya menjadi bangsa yang terbelenggu, bangsa yang tertindas. Namun Musa, pada kakaknya dia tidak pernah merasakan penindasan. Karena apa? Karena kebijaksanaan daripada ibunya membuang dia dan diambil putri Firaun. Boleh kita baca sebelum pasal ini. Bagaimana dia diangkat menjadi putra mahkota, salah satu putra mahkota daripada Firaun. Dia menjadi orang yang merdeka. Dia merdeka di dalam bangsa, dia juga merdeka di dalam Tuhan. Namun, ada sikap selaku orang yang merdeka. Kita juga sebenarnya sudah merdeka di dalam Tuhan. Sudah merdeka di dalam negara kita ini. Tapi ada sikap yang harus kita ambil sebagai sikap Musa. Yaitu mempedulikan orang yang tertindas. Ini yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Bagaimana selaku orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan harus bisa mempedulikan orang lain. Sebagaimana Musa.
Dia mau meninggalkan segala kemewahannya. Dia mau meninggalkan segala kesejahteraannya yang ada di Midian. Dia mau terbebani untuk melihat sanak saudaranya yang ada di Mesir. Boleh kita lihat Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam ayat 18 itu. Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir. Ini terbebani dia. Orang sekarang ini tidak demikian. Banyak orang menindas orang lain demi mendapatkan kemerdekaan yang dia pikirkan benar. Padahal tidak. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu peduli kepada orang lain. Kemerdekaan yang sesungguhnya digambarkan firman Tuhan ini ketika kita mau peduli kepada orang yang tertindas. Maka buktikan kemerdekaanmu di dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Dengan cara engkau mau terbebanin bagi orang yang menderita. Engkau mau terbebanin bagi orang yang terbelenggu. Terbebaninya tidak hanya sebatas bersimpati, tapi harus sampai kepada rasa empati, rasa peduli. Rasa menunjukkan bagaimana kita merasakan penderitaan mereka. Itu yang ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Musa peduli kepada orang yang tertindas, sekalipun dia adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, firman ini mau mengingatkan kita bagaimana setiap orang yang percaya menyadari bahwa yang memerdekakan kita adalah Tuhan. Namun Tuhan kadang memakai kita untuk memerdekakan orang lain. Ini harus kita sadari. Indonesia tidak akan bisa merdeka kalau tanpa pertolongan Tuhan. Bangsa Israel tidak akan bisa bebas dari perbudakan Mesir kalau tidak pertolongan Tuhan. Kita juga. Kita tidak akan pernah bisa merdeka dari kuasa dosa, dari belenggung dosa, dari hukum maut, jika bukan karena pertolongan yang diberikan Tuhan melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Maka ini harus kita sadari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sadari bahwa kemerdekaan yang kita nikmati pada saat ini adalah semuanya karena pertolongan Tuhan. Semuanya karena rancangan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memerdekakan kita dari seluruh kuasa dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 8 ayat 31 apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. Mari kita baca. 1 Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 31. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 apa yang dikatakan di sana. Mari kita baca, bukan 1 Yohanes tapi Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dalam khotbah minggu dikatakan di sana demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sana Yesus katakan bahwa ketika hidup orang yang percaya itu percaya kepada Tuhan, maka dia hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan setiap orang dari belenggung dosa. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana kita menyadari bahwa kemerdekaan yang ada pada diri kita adalah berasal dan bersumber daripada Tuhan. Dan ketika kita sudah menyadari itu, maka apa tujuan Tuhan memerdekakan kita? Apakah tujuan Tuhan mau mengatakan kepada kita hanya sebatas menikmati? Tidak. Tuhan mau mengatakan ketika kita sudah dimerdekakan di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus, maka kita juga dipakai untuk memerdekakan orang lain. Bagaimana kita memerdekakan orang lain? Yaitu jadilah menjadi sesama. Jangan menjadi penindas bagi sesamamu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang merdeka. Tuhan juga memberikan tujuan kepada kita supaya kita peduli dan memerdekakan orang lain. Apakah Bapak Ibu semuanya di dalam keluarga sudah memerdekakan suami di dalam kasih?
Sudah memerdekakan istri dalam kasih. Memerdekakan anak di dalam kasih. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang merdeka di negara ini dan di dalam Tuhan, jadilah menjadi pelaku kemerdekaan bagi orang yang tertindas. Yang ketiga, dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana kita menyadari bahwa Allah sudah memerdekakan kita. Yang ketiga, cintai kemerdekaanmu dengan hidup bertanggung jawab kepada Tuhan dan orang sekitar. Nah, kita belajar mencintai. Belajar mencintai negara kita ini. Banyak orang sekarang ini, walaupun dia di negara ini sudah menjadi bangsa yang merdeka, orang yang merdeka, tetapi tingkah lakunya masih seperti budak. Masih harus diperintah untuk melakukan segala sesuatu. Masih harus disuruh untuk melakukan sesuatu. Tapi Tuhan mengatakan tidak demikian. Kita harus mencintai kemerdekaan kita dengan hidup bertanggung jawab. Jangan menjadi orang yang merdeka yang hidup sesuka hati. Musa tidak demikian. Dia menyadari hidupnya adalah sudah merdeka di dalam Tuhan ketika dia di Midian. Tetapi dia bertanggung jawab. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan dia untuk membebaskan orang Israel, dia melakukannya. Maka kita juga demikian. Kita menjadi merdeka di negara kita ini, kita harus mencintai negara kita ini dengan hidup bertanggung jawab. Jangan engkau melanggar hukum supaya engkau tidak terbelenggu. Jangan engkau mengambil milik sesamamu supaya jangan hukum berlaku kepadamu. Jangan engkau sudah ada undang-undang mengatakan membayar pajak, tetapi engkau tidak mau membayar pajak. Tuhan mau mengatakan ketika engkau sudah merdeka, cintai kemerdekaanmu dengan sungguh-sungguh. Dengan hidup bertanggung jawab. Engkau bertanggung jawab kepada Tuhan karena Tuhan sudah memerdekakan secara rohani. Dan engkau bertanggung jawab kepada negara karena engkau sudah menjadi warga negara yang merdeka. Setiap warga negara yang merdeka harus taat kepada hukum. Setiap orang yang merdeka di dalam Tuhan harus taat juga kepada Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada sebuah ilustrasi sebagai kesimpulan daripada khotbah yang kami sampaikan pada saat ini. Ada seorang narapidana yang dipenjara oleh karena dia melakukan sesuatu kejahatan. Maka karena dia sudah terpenjara, hukum mengatakan kepada dia, ketika engkau nanti bebas dari penjara ini, maka apa yang kamu lakukan? Yang dia katakan, aku akan melakukan sebagaimana mestinya. Lalu dikatakan, pada saat ini engkau boleh dibebaskan, tetapi dengan satu syarat. Engkau harus membebaskan tahanan perang. Pada saat itu ada tahanan perang yang di penjara di Vietnam. Ini cerita sebuah film yang menarik menurut saya. Akhirnya dia mengiyakan. Dia mengiyakan untuk memperoleh kemerdekaannya dengan melepaskan tahanan perang yang ada di Vietnam. Dia melakukan misinya, menyelamatkan tahanan perang tersebut. Dan apa yang terjadi? Sesuai dengan misi yang dilakukan kepadanya, maka dia membebaskan tahanan perang. Dan setelah tahanan perang ini bebas, dia mengasingkan diri, dia hidup sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari ilustrasi ini bisa kita lihat bagaimana kebebasan itu harus mampu membebaskan orang lain juga. Dan kita juga demikian. Ketika Kristus sudah membebaskan kita, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, yaitu keselamatan yang sudah memerdekakan kita. Dengan cara apa? Merdekakan orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan bahwa Engkau sudah memerdekakan kami di dalam kasih-Mu. Ajari kami untuk memerdekakan sesama kami. Terima kasih Bapa. Engkau begitu luar biasa dan peduli kepada kami. Ajari kami supaya peduli juga kepada orang-orang sekitar kami. Dalam Kristus Yesus
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.